Tidak menutup kemungkinan ada benturan-benturan secara di dalam nelayan itu sendiri terkait dengan wilayah tangkapnya. Aha. Itu Jadi sering terjadi itu Pak. ya Antara ada antara apa wilayah mungkin Balikpapan atau wilayah Kabupaten Pasir dan daerah-daerah lain. ada. Jadi di dalam tahun 2020 ini kita menyelesaikan beberapa konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan yang terus mengikuti channel ini. Hari ini kita ada di ruangan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, berbicara tentang potensi apa yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan juga akan kita sinkronkan juga potensi-potensi terkait tentang kondisi Penajam Pasir Utara yang akan menjadi ibu kota negara. Mungkin saya akan Pak Kadis saja Pak ya biar lebih enjoy. Mohon Pak kasih penjelasan terkait tentang potensi apa sih Pak yang terjadi yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara? Pada prinsipnya Kabupaten Penajam Pasir Utara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 mekar menjadi sebuah kabupaten dari Kabupaten Induk Kabupaten Pasir. Namun demikian secara administrasi kita memiliki 4 kecamatan dan 54 desa dan kelurahan. Di mana 54 desa dan kelurahan itu kita memiliki keunggulan komparatif yang barangkali mungkin tidak dimiliki oleh kabupaten kota lain. Kita memiliki 23 desa dan kelurahan pesisir. Ini tentunya menjadi perhatian khusus terkait dengan potensi-potensi perikanan. Di mana kita tahu bahwa 4 kecamatan ini memiliki panjang garis pantai yang hampir semuanya ada. Nah, ini menjadi potensi yang sangat membanggakan terutama untuk nelayan-nelayan kita, nelayan tangkap ya. Dari 23 desa pesisir tadi di Kecamatan Sepaku itu ada 13 desa pesisir, di Kecamatan Penajam ada 13 desa pesisir, ya kan di Kecamatan Waru itu ada 3 desa pesisir, desa pesisir dan kelurahan pesisir. Di Kecamatan Babulu ada 2 desa pesisir dan di Kecamatan Sepaku ada 5 desa dan kelurahan pesisir. Ini tentunya memiliki panjang garis pantai kurang lebih sekitar 151 km, di mana potensi-potensi itu tentunya di samping itu kita juga memiliki mangrove ya. Ada mangrove sebarannya kurang lebih sekitar 5 sampai 6 ribu hektar ya kan. 5 sampai 6 ribu hektar. Terus potensi-potensi perikanan lainnya kita memiliki 4 gusung yang ada di Tanjung, yaitu Gusung Maniang, Gusung Manorang, Gusung Tengah, sama Gusung Batu. Iya, menarik nih Pak. Bicara tuh dengan hamparan yang begitu panjang ini dan dengan banyaknya potensi yang ada, bagaimana dinas yang Bapak pimpin hari ini bisa mengcover secara keseluruhan Pak? Metode apa yang Bapak lakukan? Ya, jadi metodenya cukup simpel. Kita harus mengetahui beberapa sih potensi, terutama potensi sumber daya manusianya, potensi sumber daya sarana, dan potensi sumber daya alamnya. Jadi yang pertama kita harus menekankan kepada potensi sumber daya manusianya terkait dengan kelembagaan. Luar biasa. Di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini kita memiliki kelompok-kelompok yang bergerak di bidang usaha perikanan. Yang pertama adalah kelompok usaha bersama. Nah, kelompok usaha bersama ini sangat erat kaitannya dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita nelayan-nelayan tangkap. Itu ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini ada 273 kelompok perikanan tangkap yang tergabung dalam kelompok usaha bersama. Di samping itu kita juga memiliki kelompok-kelompok pembudidaya perikanan. Jadi kelompok pembudidaya perikanan ini ada kurang lebih sekitar 397 kelompok yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selanjutnya kita juga memiliki kelompok yang namanya kelompok Poklasar. Kelompok Poklasar ini adalah kelompok pengolah dan pemasar hasil-hasil produk-produk perikanan. Ya, semuanya barangkali mungkin ada di sini, itu pengolah amplang bandeng, pengolah kerupuk udang, ya sampai ke tingkatan produksi sudah Pak ya? Ya, jadi dari hulu sampai hilir ini ada semua di sektor perikanan. Nah, di samping itu kita juga punya 6 kelompok masyarakat pengawas. Masyarakat pengawas ini sengaja memang kita bentuk ya kan, dan di setiap kabupaten kota juga mestinya ada. Jadi kelompok pengawas ini mengawasi terkait dengan hal-hal yang atau kendala-kendala apa yang ada di lapangan, khususnya di sektor perikanan tangkap begitu. Menarik nih Pak, dengan potensi yang ada yang kita lihat, yang seperti Bapak jabarkan,
kalau melihat runutan pasti kan ada problem nih Pak. Iya. Problem kita itu apa sih Pak? Di Jadi- nelayan kita ataupun masyarakat kita yang berkecimpung mencari mata pencarian di wilayah itu. Ya, jadi begini, kalau problem pastinya ada ya. Iya. Karena kita ini memiliki panjang garis pantai yang cukup luas gitu, 151 km. Ini tentunya juga ada beberapa hal-hal yang harus kita antisipasi terkait dengan apa itu Penajam ini juga menjadi pusat perikanan tangkap ya. Tidak menutup kemungkinan ada benturan-benturan secara di dalam nelayan itu sendiri terkait dengan wilayah tangkapnya. Itu sering terjadi itu Pak. Ya, Antara apa wilayah mungkin Balikpapan atau wilayah Kabupaten Pasir dan daerah-daerah lain. Ada. Jadi di dalam tahun 2020 ini kita menyelesaikan beberapa konflik antara nelayan kita dengan nelayan Balikpapan, ya kan? Terutama dengan nelayan-nelayan Bebagan Rambo dengan nelayan-nelayan Gaye kita. Itu juga alhamdulillah juga kita mediasi dan hasilnya ada tuangan dalam berita acara yang hadir di sana. Di samping kami dari Dinas Perikanan, PPU, di samping itu juga ada Dinas Perikanan Balikpapan yang difasilitasi oleh Dinas Perikanan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur. Di sana juga kita hadirkan juga Lanal ya kan, TNI AL dan polisi air gitu. Jadi karena memang ada zona-zona terkait dengan penangkapan itu sehingga pada saat itu sudah kita mediasi dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan konflik-konflik itu ada juga dengan kabupaten sebelah, dengan Kabupaten Pasir ya kan terkait dengan tangkapan gitu ya. Berarti ada lintas komunikasi ini lintas daerah Pak ya, komunikasi dengan instansi-instansi yang ada di Kalimantan Timur. Iya, tentunya perikanan ini kan nggak berdiri sendiri. Apalagi terkait dengan wilayah tangkap yang ada hubungannya dengan laut, ya tentunya kita harus berkoordinasi dengan teman-teman kita yang ada hubungannya dengan keamanan laut di sana. Jadi nelayan-nelayan kita memang luar biasa banyaknya karena ada 273 kelompok tadi di Penajam Pasir Utara secara keseluruhan itu jumlah nelayan kami ada kurang lebih sekitar 3.200 orang. Nah, 3.200 orang ini kita masih memiliki kapal-kapal di bawah 5 GT itu kurang lebih sekitar 2.300. Jadi ada rata-rata nelayan kita ini adalah nelayan yang di bawah 5 GT, ada juga yang di atas 5 GT sampai 10 GT, ada juga yang 10 sampai 20, ada juga yang 30 GT. Nah, ini tentunya juga nanti ke depan akan kita berdayakan melalui kelembagaan kelompok-kelompok perikanan dan sekaligus peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan sendiri gitu. Menarik nih Pak, dengan potensi yang seperti Bapak sampaikan lagi tadi ini, kan dengan kondisi kita ditunjuk sebagai ibu kota negara akan persaingan akan lebih kuat. Ya. Bagaimana metode yang Bapak akan terapkan ke nelayan kita agar kita ini tidak kalah bersaing, Pak? Ya. Jadi saya pikir nantinya dengan adanya IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara secara otomatis mereka akan mengikuti dengan pola-pola yang ada gitu ya. Saya yakin dan saya percaya bahwa dengan adanya IKN ini sangat menguntungkan buat teman-teman kita nelayan. Di wilayah pesisir saja barangkali mungkin bisa dikelola menjadi wisata-wisata pesisir. Di samping itu juga nelayan-nelayan kita nantinya juga bukan hanya bermain di nelayan kecil, tapi secara otomatis mereka akan menjadi nelayan-nelayan besar dan menggunakan kapal-kapal yang cukup bakal disupport nggak sih Pak? Ini kan kita seperti informasi yang kita dapat bahwa memang nelayan kita ini kan masih tradisional Pak. Ya. Dengan hadirnya ditunjuk ikan, potensi yang lebih memiliki teknologi tinggi akan masuk. Apa yang bakal kita lakukan? Jadi yang bakal kita lakukan terutama adalah pemberdayaan kelembagaannya. Jadi kelembagaannya harus kita mantapkan. Samping itu juga sumber daya kapasitas daripada pelaku usahanya itu juga kita tingkatkan. Artinya secara otomatis nanti mereka akan kita terapkan, kita latih, kita ajak berdiskusi ya kan, kita akan kembangkan mereka terutama dengan hasil tangkapan yang cukup lumayan nantinya tentunya ini menjadi sentra produksi perikanan yang nantinya bisa mendukung kebutuhan daripada
pangan, terutama adalah kebutuhan pangan protein asal ikan yang nantinya akan dihasilkan oleh masyarakat Penajam Pasir Utara. Dukungan ini juga akan kita kembangkan kepada sektor-sektor perikanan air tawar. Alhamdulillah dalam tahun ini, untuk tahun kemarin kita sudah menggelontorkan 2 pondok pesantren yang kita kembangkan pembudidaya kolam dengan sistem bioflok. Alhamdulillah juga sudah berjalan dengan baik, dan tahun ini sudah selesai pekerjaannya, dan semuanya itu ada bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi komunikasi sampai ke tingkat jadi pusat. Saat ini kita harus pandai-pandai menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah setempat, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, terutama di Kementerian Kelautan Perikanan. Dan insya Allah nantinya ke depan kita juga akan membangun banyak hal di sana. Secara otomatis dengan adanya ibu kota di Penajam Pasir Utara ini, secara otomatis kelautan dan perikanan menjadi potensi yang sangat dilirik oleh banyak orang begitu. Terkait tentang masalah kerjasama dengan atau komunikasi dengan lintas instansi, ada tidak, kan pasti ada pergeseran juga nanti, bertabrakan atau mungkin beda pandangan dengan yang memiliki wilayah, seperti mungkin perusahaan-perusahaan yang hari ini memang sudah lama hadir, terus kemudian nelayan kita, bagaimana langkah mereka melakukan pembinaan? Ya, jadi semuanya itu sudah akan kita atur secara otomatis dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan saat ini masih dalam bentuk draft yang insya Allah nanti dalam waktu dekat akan disahkan menjadi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oh, akan diatur? Iya, akan diatur semua dalam peraturan gubernur. Nah, ini masih dalam proses draft. Insya Allah nanti dalam waktu dekat kelihatannya rencana zonasi dan rencana zonasi pulau pesisir dan pulau-pulau kecil ini tentunya akan disahkan menjadi sebuah undang-undang. Nah, disitulah kita semuanya dalam proses semuanya akan diatur oleh undang-undang yang berlaku begitu. Berarti ada kerjasama juga dengan lintas di luar dari ke dinas. Ada juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk kemudian melakukan pembinaan. Iya, betul. Jadi kemarin kami mencoba melirik dengan Pertamina Hulu Kalimantan Timur, dan alhamdulillah mereka juga respon. Selain itu Pak, apa lagi Pak? Jadi yang satu saya contohkan kemarin saya coba komunikasi dengan pihak Pertamina Hulu Kalimantan Timur terkait adanya produksi garam rakyat. Ini cukup lumayan dan berpotensi sekali, dan alhamdulillah ini sudah mendapat respon. Insya Allah nanti akan kami kunjungan ke lapangan. Semoga nantinya ke depan itu sudah ada muncul garam-garam rakyat yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan ini sudah pernah kita coba dalam bentuk download dan berhasil begitu. Tinggal proses pengembangannya seperti apa gitu. Nanti ini juga menjadi bagian kegiatan dari teman-teman nelayan-nelayan kita yang ada di wilayah pesisir gitu. Melihat kondisi dengan hadirnya IKN dengan SDM, ada tidak upaya dinas atau bukan upaya, langkah konkret yang bisa dirasakan langsung oleh nelayan-nelayan kita, melakukan pelatihan mungkin kiranya? Selama beberapa tahun ini kita senantiasa memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat. Berupa apa tuh Pak? Baik itu berupa kapal, baik itu berupa mesin, baik itu berupa alat tangkap, baik itu yang di sektor perikanan tangkap ya, baik itu berupa pelatihan pemberdayaan masyarakat pesisir. Yang tidak kalah penting, dalam hal ini kita juga menekankan kepada beberapa teman-teman pembudidaya yang tidak kalah pentingnya juga merupakan bagian daripada perikanan, ini juga kita latih. Ada pelatihan-pelatihan atau ada yang sudah kita laksanakan saat ini adalah usaha minapadi. Usaha minapadi ini sudah kita lakukan di wilayah Kecamatan Babulu, dan alhamdulillah petani yang nantinya akan menanam padi tidak akan terganggu dengan mereka juga akan memelihara ikan. Ini sudah kita terapkan dan kita sudah coba di beberapa tempat, khususnya di Sebagung Jaya, di desa Sebagung Jaya, Kecamatan Babulu kemarin. Ini tinggal nunggu masa panennya saja. Alhamdulillah ternyata setelah dihitung-hitung, dikalkulasi, kalau dalam 1 hektar itu kurang lebih sekitar 20.000 ekor ikan nila yang kita tebar di sana, secara otomatis pendapatannya mereka juga akan bisa lebih. Bahkan dalam 1 hektar itu setelah saya hitung-hitung bisa sampai mendapatkan 60-7 juta per sekali panen. Itu terkait dari sektor perikanannya. Potensi sekali. Potensi sekali. Di samping itu mereka juga bisa panen padi yang sama untuk mendukung ketahanan pangan juga gitu. Nah, itu yang pertama di sektor perikanan budidaya. Kita juga dalam program ini kita juga insya Allah 2021 kita akan melakukan kegiatan Gerpari, Gerakan Pakan Mandiri. Nah, ini kerjasama dengan Kementerian Kelautan. Alhamdulillah di tahun ini, tahun 2021 kita akan mendapatkan bantuan 2 unit kelompok yang dibantu untuk mendapatkan Gerakan Pakan Mandiri. Dari Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi sumber anggaran baik itu yang membantu kepada
nelayan atau pembudidaya langsung itu bersumber dari APBD 2. Di samping itu juga bersumber dari APBD 1 Provinsi Kalimantan Timur, baik itu melalui APBD-nya maupun Bankeu-nya, dan juga bersumber dari Kementerian Kelautan Perikanan. Dan kita senantiasa sinergi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kota, sekaligus kita bersinergi dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini senantiasa juga membantu untuk pemerintah support, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mohon izin Pak, untuk pemerintah daerah Kabupaten PPU sendiri, apa support yang dilakukan untuk para nelayan-nelayan kita ini Pak? Jadi supportnya cukup banyak, cukup besar sekali. Apa-apa aja tuh Pak? Jadi bantuan mesin, bantuan kapal, bantuan alat-alat tangkap, bahkan di tahun ini juga kita akan membangun namanya apartemen ikan. Nah ini juga semata-mata dalam rangka untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap ini sebesar-besarnya. Produksi perikanan kita tangkap ini senantiasa semakin tahun semakin meningkat ya. Artinya ini apalagi nanti menjadi ibu kota akan lebih meningkat sekali. Tentunya kita akan bangun beberapa cold storage ya untuk rumah pendinginnya. Kita juga akan bangun pabrik tepung ikan karena memungkinkan sekali produk-produk limbah daripada ikan itu bisa dikelola menjadi tepung ikan. Tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya itu kita juga akan membangun pabrik-pabrik pengalengan ikan. Nah, ini juga luar biasa sekali karena sangat potensi Penajam Pasir Utara ini untuk terutama disupport dari sektor perikanan, baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Iya Pak, sebetulnya begitu banyak potensi yang ada di bumi kita ini atau di daerah yang kita cintai ini. Betul, dipakai ini ya. Kita melihat dengan kondisi yang ada, dengan hadirnya IKN, peluang-peluang hadir, artinya hari ini perhatian juga hadir di kita. Langkah konkret yang dinas lakukan untuk menyambut IKN gimana Pak? Jadi persiapan kita adalah tentunya peningkatan SDM, baik itu pelaku maupun kita sendiri ya. Di samping itu juga inventarisasi sarana dan prasarana. Terus kita juga perlu inventarisasi dan pembangunan secara sustainable berkelanjutan itu terkait dengan sumber daya manusia, sumber daya alamnya. Iya, maksud saya kan gini Pak. Mohon izin Pak. Dengan hamparan yang begitu luas, kita itu dibatasi dengan SDM untuk khusus di dinas sendiri. Ini kan luas banget nih Pak, Kabupaten PPU nih. Dengan segitu luasnya, orang-orang yang jadi perangkatnya Bapak ini mampu nggak? Atau memang ketika memang nanti kita dihadirkan IKN sudah mampu, atau memang saat ini dibutuhkan ada peningkatan penambahan SDM khusus untuk di dinas kita? Secara otomatis mereka harus mampu. Karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau nantinya IKN akan terbentuk, ya secara otomatis kita harus mengikuti itu gitu. Mau tidak mau ya secara otomatis kita harus mengikuti itu karena memang itu yang satu-satunya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Terutama kami berbicara terkait dengan kesejahteraan masyarakat nelayan. Saya yakin dan percaya bahwa ketika IKN muncul di Penajam Pasir Utara, maka secara otomatis baik itu pembudidaya, baik itu masyarakat di wilayah pesisir mendapat nilai tambah semuanya, baik secara ekonominya. Apalagi dengan nelayan-nelayan tangkap kita itu akan mendapatkan nilai tambah. Di samping itu tidak menutup kemungkinan produk-produk perikanan ini akan terjual laku. Ketika manusia akan banyak di Penajam, baik itu terasinya, baik itu kerupuk ikannya, amplang bandengnya, mungkin abon kepitingnya, mungkin macam-macam produk-produk kita akan laku semua gitu. Berarti ada potensi ada investor mungkin nanti yang mungkin hadir. Dan saya yakin memungkinkan sekali untuk investor bisa masuk ke sini. Kita mencanangkan misalkan ada pembangunan pabrik pengalengan ikan. Secara otomatis kita akan banyak mengundang investor dan itu sektor real yang nyata-nyata akan bisa menghasilkan dan mendatangkan uang begitu ya. Apalagi mungkin nanti dengan dikaitkan dengan ikan beku, ya kan? Itu bisa mendatangkan banyak teman-teman kita yang punya uang yang bisa berinvestasi di Penajam, kedepannya akan bisa membangun daripada Penajam sendiri dan mesejahterakan masyarakat terutama di wilayah pesisir gitu ya. Hasil nelayan kita itu mampu nggak sih Pak menopang IKN nantinya? Ya kita berasumsi aja dulu. Biar anggap saja 2.000 atau mungkin 3.000 atau 2 juta manusia yang bakal hadir di kabupaten kita. Mampu tidak Pak? Jadi
kalau dibilang sektor mampu ya kita akan berusaha semaksimal mungkin. Kan tidak semuanya mereka dari ikan-ikan kita yang akan kita pasarkan ke IKN kan. Dari teman-teman kabupaten kota lain yang nanti akan ada pelabuhan di sini masuk lewat kita ya kan. Artinya Otomatis sinergi ya, sinergi itu. Artinya itu sudah nanti berbicara luas ke Kalimantan Timur tuh. Nah, jadi semuanya saya pikir itu tercukupi karena konsumsi ikan Kalimantan Timur itu cukup tinggi daripada daerah-daerah lain, dan di antara Kalimantan Timur itu Penajam Pasir Utara yang konsumsi ikannya itu lebih tinggi daripada kabupaten kota lain. Ini data yang kami dapatkan ya. Artinya ini potensi sekali, bahkan sekarang ini sudah terbiasa masyarakat tuh kalau nggak ada ikan katanya belum makan katanya. Artinya nggak ada ikan nggak makan Pak ya. Iya, artinya begitu ya. Nah, ini juga saya lebih appreciate kepada mereka karena memang kalau kita berbicara di wilayah pesisir itu produksi perikanan luar biasa itu saya yakin lah sekarang masyarakat sudah maju ya kan, ikan-ikannya sudah mengkonsumsi dengan ikan-ikan yang bagus lah terutama itu. Jadi produksi itu bukan hanya ikan saja, kita juga punya produksi-produksi lain di samping ikan, ada udang ya, jenis-jenis ikan macam-macam, ada juga potensi tambaknya baik itu udang tambak maupun udang windunya ataupun bandengnya ya kan, ada juga kepitingnya. Hampir semua produk perikan itu ada semua di Penajam Pasir Utara. Bahkan Penajam Pasir Utara juga pensuplai kabupaten kota lain gitu. Jadi baik perikanan tawarnya maupun perikanan lautnya begitu. Nah, ini luar biasa yang dimiliki Penajam Pasir Utara ini dengan panjang garis pantai, dengan potensi keunggulan wilayahnya secara komparatif ini sangat luar biasa. Sehingga tidak rugi menurut saya ketika ada investor mau berinvestasi terkait dengan perikanan di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Menarik nih. Ini bisa ngundang para investor dan yang data-datanya juga siap mau berinvestasi apa di Penajam Pasir Utara terkait dengan sektor perikanan. Ya. Oke. Mungkin itu dulu Pak. Kita akan nanti lanjut lagi bincang-bincang tentang potensi, terus kemudian bagaimana kesiapan kita. Saya pikir kita nggak akan habis berdiskusi di hari ini saja. Tapi ini akan berkelanjutan. Betul. Mungkin seperti itu rekan-rekan sekalian. Nanti lain waktu kita akan kembali berbicara tentang potensi yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Terima kasih dari saya Said Hasan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.